nama saya Alfredo. Sahabat-sahabat saya biasa memanggil saya Edo. Saya adalah pasien cuci darah. Untuk saat ini sudah menjalani selama 12 tahun akibat dari gagal ginjal kronis. Awal-awal jadi pasien gagal ginjal ya dunia rasanya runtuh. Tapi pada akhirnya saya harus bangkit, menerima apa yang menjadi kodrat saya atau takdir saya untuk menjalani ini semua. Dan pelan-pelan saya mulai berdamai dengan keadaan saya. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya masih bisa bertahan. Sudah 12 tahun loh. Karena gagal ginjal itu bukan gagal hidup. Dan saya tetap menjalankan aktivitas seperti orang normal pada umumnya. Saya berkarya. Saat ini saya berprofesi sebagai fashion designer. Dan saya juga membuka catering dan juga wedding organizer. Cheers, dan kita masih bersama dengan teman-teman penyintas gagal ginjal yang tergabung dalam Icon Enterprise. Saat ini kita ketemu dengan Pak Edo dengan sedikit profesi yang sedikit berbeda karena beliau ini adalah seorang desainer sekaligus beliau memiliki catering. Nah, itu sebabnya di Cheers kali ini kita juga akan membahas mengenai diversifikasi produk yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan perjuangan dalam mengembangkan usaha kita. Ya. Selamat siang, Mas Edo. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Semoga dalam keadaan sehat. Amin, ya, amin. Pak. Ya. Oke, mungkin tadi sudah sedikit cerita bahwa Pak Edo ini cuci darah satu minggu dua kali ya. Hari apa Pak Edo? Hari Selasa dan Jumat. Hari Selasa dan Jumat ya. Dan itu Pak Edo tetap sudah melakukan selama berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun ya. Kalau boleh tahu dulu awal muasalnya kenapa Pak Edo kok bisa ditemukan seperti itu? Jadi saya itu ada turunan hipertensi dari orang tua. Dan dari umur 20-an itu saya sudah punya tensi tinggi. Oh. Tapi ya dulu karena anak kos ya, anak kuliahan. Jadi kalau pusing apa-apa nggak dipikir, minum obat asal aja udah selesai gitu. Jadi belum terlalu care terhadap kesehatan. Prosesnya berapa lama Pak Edo dari tadi waktu anak kos itu minum obat itu sampai divonis dokter bahwa Pak Edo mengalami gagal Jadi ginjal? dari umur 20-an itu ya saya sudah mulai ada tensi tinggi. Umur 20. Ya, terus kemudian umur 30 itu saya sudah dinyatakan gagal ginjal. Okay. Sampai 12 tahun sekarang. Iya, jadi sudah cukup lama ya Pak Edo ya. Nah, berarti yang perlu dicermati kalau Pak Yuyun kemarin ya, sahabat CNC kemarin adalah minum soda yang kalau dari Pak Yuyun ya. Kalau dari Pak Edo adalah hati-hati dengan minum obat dan juga pusing ya Pak Edo ya. Kalau rasanya pusing, sebaiknya apa Pak Edo yang perlu dilakukan? Mungkin karena gini, kalau saya dulu tensi tinggi tidak terlalu pusing sebentar, reda. Jadi tidak terlalu memperhatikan. Dan sebenarnya kan itu yang berbahaya. Karena kalau kita tensi nggak terasa itu justru akhirnya kita nggak peduli. Tapi kalau kita tensi tinggi terus kita pusing kan kita terus cari solusi untuk meredakan pusing kita. Mau tidak mau kita ke dokter ya. Nah itu makanya untuk yang usia 20 ke atas ya. Kalau orang mungkin sarannya 30 ke atas, tapi kalau saya bilang 20 ke atas harus sudah mulai rajin tensi. 20 ya? Ya, itu udah mulai cek tensinya berapa. Okay. Kalau tensinya udah mulai tinggi, sebaiknya ya segera konsul ke dokter. Ya. Jadi memang walaupun kita masih terbilang remaja, bukan ya, milenial, usia 20 tahun, tapi tetap kita harus cek kesehatan juga ya Pak Edo ya, melalui salah satunya adalah melalui tensi tadi. Baik Pak Edo, jadi setelah dari umur 30 sampai sekarang 12 tahun ya Pak Edo sudah setiap hari setiap 1 minggu 2 kali harusnya. Nah, apa yang Pak Edo lakukan untuk diri sendiri Pak Edo yang untuk menguatkan Pak Edo bahwa saya harus sehat, saya harus tetap produktif, saya harus semangat berjuang seperti itu? Awal-awal saya divonis gagal ginjal itu ya jujur aja ya, dunia seperti runtuh. Itu umur 30 itu ya? Sekitar 28 sampai 30-an itulah, sekitar itu. Itu rasanya saya masih muda, tapi kok saya sudah seperti ini, masa depan saya bagaimana, saya bisa bekerja apa tidak. Terus kemudian yang kita pikirkan itu ya jujur aja, kita takut mati cepat. Karena dulu saya tidak hanya berkonsultasi dengan dokter di sini ya, tapi puji Tuhan saya juga bisa dengan konsul dokter di luar juga.
Dan dari beberapa yang saya dengar itu pasien gagal ginjal katanya itu hanya mampu bertahan sampai 5 tahun untuk cuci darah. Jadi saya itu selama 5 tahun pertama cuci darah itu berhitung hari. Masih berapa tahun ya saya? Kalendernya sampai betul-betul dihitung itu ya Iya. Pak. Aduh, Pak Sampai Edo, pada ya. akhirnya ini ada satu pengalaman Iya. yang pengalaman religi ya. Tapi ini nyata, mungkin itu ya utusan Tuhan juga. Iya, iya. Pada saat opnam di rumah sakit, siang hari saya ditinggal kakak saya pulang. Iya. Jadi saya sendiri di kamar. Tiba-tiba itu ada nenek-nenek itu membuka pintu ke kamar saya. Iya. Itu pertama cuman Ngingok gitu ya. nengok selama aja, tersenyum, udah, karena dia dandannya menor, saya tuh kaget, ini orang apa bukan? Iya, iya, iya. Jujur saya takut waktu Iya. itu, karena dia nggak itu ngapa-ngapain. pagi apa siang? Siang. Apa? Oh siang. Iya. Siang, terus dia cuman nengok, nyapa, udah selesai. Di tengah-tengah saya mikir, ini siapa orang? Iya. Terus akhirnya kira-kira 1 jam kemudian dia masuk lagi. Oke. Ternyata dia utusan dari satu tempat ibadah Iya. yang memang bertugas menguatkan para Iya. pasien. Iya. Nah di situ dia bilang sama saya, kamu jangan takut, jangan risau, nggak usah menyesal dengan apa yang kamu hadapi. Saya protes, gimana nggak nyesel, gimana nggak ini, orang sakit kayak gini kok nggak boleh protes, saya bilang gitu. Terus dia bilang, kamu itu masih beruntung karena kamu sakit seperti ini, kamu masih diberi kesempatan mencari solusi. Kamu masih bisa tidur enak di rumah sakit, masih ada dokter yang merawat kamu. Coba lihat di luar. Di luar itu ada anak yang cuma mencret aja akhirnya mati karena nggak mampu berobat. Iya, Seperti itu. Dari situ saya berpikir, oh iya, berarti saya memang kurang bersyukur. Akhirnya saya berpikir betul juga ya, mungkin di luar sana itu ada orang yang cuma sakit perut aja mungkin nggak tertolong karena tidak punya kesempatan untuk ke dokter, entah iya. karena biaya, entah karena tidak ada keluarga yang merawat, Iya. atau hal-hal lain lah ya. Jadi saya terus akhirnya berpikir, terpicu di hati saya bahwa oh iya, saya masih beruntung daripada yang lainnya. Iya. Nah dari situ saya mulai coba berdamai dengan diri saya sendiri. Saya punya satu keyakinan yang saya tanamkan dalam hati saya. Teori dokter tidak sesuai dengan teori Tuhan. Betul. Oke. Jadi walaupun tuh dokter bilang rata-rata umurnya sekian, tapi kalau Tuhan bilang Berkehendak tidak lain. segitu ya, Iya. berarti teorinya beda Iya. dengan teori Tuhan. Dan saya akan lebih mengikuti teori Tuhan. Oke. Nah kita sekarang sampai kepada karya-karya Pak Edo nih. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa Pak Edo ini adalah seorang desainer dan juga beliau ada punya usaha diversifikasi produk catering ya Pak ya. Betul. Oke. Nah yang ada di belakang kita ini adalah produk-produk Pak Edo ya. Ya, Untuk mungkin Pak Edo itu. bisa menjelaskan Pak Edo Ya. itu apa saja. Ini adalah produk EcoPrint. Jadi Story. akhir-akhir ini memang tren kita itu tren kembali ke alam. Jadi kita mencintai alam, kita tidak memploitasi ya, tapi kita memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Iya. Nah, jadi dari situ kita mencoba seperti yang sudah banyak dilakukan, itu kita membuat produk EcoPrint. EcoPrint ini bisa dibuat jadi bermacam-macam produk, ya. Jadi tidak hanya baju, tidak hanya ini, tapi juga kalau yang kreator-kreator lain banyak ya, ada yang bikin Tas, ada tas. juga. Ini kayak outer saya yang saya pakai ini adalah kreasi dari Pak Edo. Iya. Dan ini dari tumbuhan atau tanaman yang banyak tumbuh di sekitar kita. Salah satunya Yang ini ya. ini, itu namanya tanaman teruja. Truja. Teruja, Oh, ya. oke. Itu akan menghasilkan warna yang oranye seperti ini. Oh gitu. Iya 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 iya. Nah kalau yang ungu-ungu ini daun jati. Oke, untuk Anda yang suka dengan koleksi baju-baju seperti yang Pak Edo buat dari EcoPrint, silakan Anda bisa cek di Instagramnya Pak Edo, @Alfredo Priantori, atau juga Instagram @Alfredo Priantori juga, atau juga bisa melalui Icon Enterprise ya. Nanti Betul. banyak sekali informasi terkait dengan teman-teman dari penyintas gagal ginjal ini yang usahanya banyak sekali ya, untuk diversifikasi produknya gitu. Oke. Nah kalau kita bicara mengenai diversifikasi tadi Pak Edo, Iya. Pak Edo selain memiliki EcoPrint ternyata juga memiliki catering. Betul. Itu karena Pak Edo senang memasak atau senang makan? Dua-duanya. Iya gimana Pak Tapi Edo? awalnya sebenarnya begini, karena kan saya dulu banyak membuat kebaya-kebaya ya, baju pengantin, baju ini.
customer saya itu biasanya kalau datang pertama kalau cewek pengantin wanita itu biasanya yang dipikir itu baju ya. karena mereka pengen tampil paling cantik hari itu. Ya. Jadi pertama kali itu baju. Nah nanti setelah itu ngobrol-ngobrol dia akan tanya, Mas catering yang bagus di mana ya? Catering yang enak di mana ya? Yeah. Nah, terus dulu saya bukan wedding organizer. Awalnya saya pakai tenan. Jadi catering dari luar. Yeah. Pakai tenan-tenan saya kumpulkan dalam bentuk event organizer. Nah terus kemudian lama-lama saya berpikir kenapa saya nggak bikin sendiri. Terus akhirnya saya membuat sendiri. Cuman karena ini musim pandemi kemarin kan memang sempat pernikahan kosong ya, Maret, April, Mei ya Pak ya. Jadi saya berusaha gimana caranya agar karyawan saya itu tidak nganggur. Saya juga tidak mungkin memutuskan hubungan dengan mereka. Betul gitu. ya. Kan ya kasihan juga. Iya. Gitu. Jadi akhirnya untuk selama pandemi ini saya merubah dari catering besar menjadi masakan harian. Jadi tadi ada diversifikasi produknya, ada baju, ada kain, kemudian ada catering, ada lagi apa lagi Pak? Yang terbaru ini, yang lagi booming juga. Apa itu? Itu sambal botolan. Wow, sambal botolan ya. Saya bikin sambal botolan mereknya Kocin. Kocin? Iya. Kenapa Kocin? Kenapa namanya Kocin? Karena sahabat-sahabat saya itu kalau memanggil saya kan Kocin. Dari kata cinta. Oh gitu. Mereka, gitu ini ya. Jadi kalau manggil saya Kocin. Oh gitu ya. Nah, saat ini kita masuk pada kesimpulan nih Pak Edo, apa yang sudah kita sampaikan tadi semoga bisa memberikan semangat dan inspirasi sahabat CNC ataupun sahabat dari Icon Enterprise yang memang peduli terhadap apa yang perlu kita jaga nih Pak Edo selama apa namanya kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk menghirup udara segar. Kira-kira apa saja Pak Edo yang perlu kita lakukan? Kalau buat teman-teman gagal ginjal, pada intinya bahwa gagal ginjal itu bukan gagal hidup. Jadi jangan merasa kalau kamu sudah gagal ginjal terus semuanya akan berhenti stagnan di situ. Tidak. Saya sudah membuktikan bahwa meskipun kita gagal ginjal, kita masih bisa berkarya, kita masih bisa mandiri, masih bisa memberi penghasilan untuk sendiri dan keluarga. Jadi yang terpenting itu adalah semangat dan berdamai dengan diri kita bahwa apa yang kita alami itu ya memang harus kita jalanin. Dan satu lagi yang terpenting kita harus bersyukur. Tuhan tidak akan memberi cobaan yang lebih berat dari yang kita bisa. Ya. Jadi kalau kita diberi cobaan gagal ginjal, pasti kita bisa menjalani. Betul. Ya. Terima kasih banyak Pak Edo. Sama-sama. Tadi yang perlu digarisbawahi adalah gagal ginjal bukan gagal hidup ya Pak Edo ya. Jadi kita akan terus berusaha dan saya akan masih bersama dengan teman-teman dari Icon Enterprise yang lain yang memiliki usaha dan juga semangat ketika menjalani proses cuci darah ini, hemodialisa namanya ya Pak Edo ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Edo. Sama-sama, semoga Mbak sehat selalu. Amin. Dan juga sukses untuk semua usahanya. Amin. Ya, terima kasih untuk Anda sahabat CNC yang sudah stay tune di talk show kita kesempatan Cheers episode kali ini bersama dengan Pak Edo dari Icon Enterprise, sebuah komunitas teman-teman penyintas gagal ginjal yang memiliki usaha bermacam-macam, ada diversifikasi produk yang luar biasa. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa gagal ginjal bukan gagal hidup. Berarti itu membuat teman-teman yang saat ini mungkin sedang menjalani proses hemodialisa harus tetap semangat, dan kita yang masih diberi kesempatan Tuhan untuk tetap sehat, harus menjaga kesehatan dengan betul ya, seperti tadi salah satunya tidak boleh minum obat sembarangan, obat pelangsing sembarangan pengen kurus ya Pak Edo ya, dan juga kalau pusing harus langsung segera cek ke dokter ya, siapa tahu terjadi sesuatu yang perlu kita bisa deteksi lebih awal, itu akan lebih awal, akan lebih baik ya. Ya, sampai ketemu lagi di kesempatan episode Cheers di minggu depan bersama dengan teman-teman dari penyintas gagal ginjal yang lain yang tergabung dalam komunitas Icon Enterprise ini. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di episode yang akan datang di Cheers selanjutnya. Cheers!